Guys, aduh, aku kesal banget. Kenapa? Kemarin kan aku beli ikan sidat olahan dari all shop. Nah, pas aku lihat bentuknya itu kayak enak dan mirip sama unagi beneran. Tapi sampai di rumah pas sudah dicoba, kalian tahu itu apa? Ternyata belut. Ya ampun, kok bisa begitu? Karena mirip-mirip, kayaknya mereka tuker. Padahal harga unagi itu lebih mahal loh. Guys, itu namanya mislabeling. Biasanya mislabeling itu dilakukan sama oknum-oknum penipu. Mereka menukar bahan mahal dengan bahan yang mirip tapi harganya lebih murah. Iya, betul tuh. Lagi sering penipuan seperti itu. Tapi jangan risau, ada cara mengenali produknya dengan teknologi DNA barcoding. Oh, emang itu apa? Nah, ayo mari simak presentasi berikut ini. Shalom, kami dari kelompok Special Genes akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penggunaan teknologi DNA barcoding terhadap gen CO1 sebagai penanda molekuler untuk menelusuri label pangan pada ikan sidat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut menjadi faktor sektor perikanan yang potensial. Menurut Prim Yastanto, sektor perikanan menjadi sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat. Perikanan tangkap dan budidaya merupakan salah satu faktor pertumbuhan sektor perikanan di Indonesia. Salah satu ikan yang bisa kita dapatkan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah ikan sidat. Ikan ini unik karena memiliki bentuk yang mirip dengan belut. Di Jepang biasa disebut juga dengan unagi. Ikan ini memiliki beberapa manfaat untuk meningkatkan vitalitas tubuh, mengandung asam lemak jenuh, dan lain-lain. Ikan sidat adalah salah satu makanan yang cukup populer dan mewah. Sekitar 80% sumber ikan sidat dari kegiatan budidaya. Namun benihnya itu biasanya bergantung dari hasil tangkapan dari alam. Konsumen ikan sidat cukup besar, yang terbesar dari Jepang, yaitu menghabiskan 100.000 ton per tahun. Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan mandatnya, yaitu melestarikan dan memelihara ciptaannya. Akan tetapi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, banyak yang menggunakan kekayaan alam yang diciptakan Tuhan dengan tidak bijak dan serakah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya ikan sidat. Banyak oknum yang bertindak curang dengan mengganti ikan yang memiliki nilai yang mahal dengan ikan yang memiliki kemiripan namun harganya lebih murah. Oleh karena itu, digunakan DNA mini barcode yang menurut penelitian berhasil untuk mengidentifikasi produk olahan. DNA barcode mempunyai dua tujuan, yaitu mengidentifikasi spesies yang belum terdeskripsikan maupun spesies yang sudah terdeskripsikan. DNA barcode ini digunakan sebagai bioinformatika dan molekuler yang bertujuan untuk mengidentifikasi spesies biologi. Gen CO1 digunakan sebagai target dari DNA barcode. Gen CO1 memiliki banyak kelebihan karena minim mengalami insersi dan delesi pada sekuennya, serta terdapat bagian yang lestari, sehingga bisa digunakan sebagai DNA barcoding. Rumusan masalah dari presentasi kami yaitu bagaimana pemanfaatan DNA barcoding sebagai penanda produk ikan sidat. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan proses pemanfaatan DNA barcoding sebagai penanda atau label produk ikan sidat. Selanjutnya adalah ikan sidat. Jadi ikan sidat ini merupakan komoditas ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ikan sidat ini juga disebut sebagai ikan catadromus atau organisme yang hidup di perairan air tawar, namun ketika sudah dewasa nantinya akan mengalami migrasi perairan laut untuk melakukan pemijahan atau melepaskan sel telur dan juga sperma untuk nantinya bisa melakukan pembuahan. Nah, adapun kandungan gizi yang terdapat pada ikan sidat ini yaitu mengandung vitamin A, kemudian asam lemak dikosaheksanoat atau DHA dan juga eicosapentaenoat atau EPA. Nah, adapun fase perkembangan pada ikan sendiri yaitu diawali dengan telur yang sudah dibuahi nantinya akan menetas menjadi fase proleptosepal. Nah, setelah itu akan mengalami perkembangan menjadi leptosepal hingga nantinya berkembang menjadi larva sidat atau disebut juga sebagai glassel. Oksidasi 1 atau gen CO1 merupakan satu gen yang ditemukan dalam mitokondria. Fungsi utama dari gen ini adalah untuk merekonstruksi filogenetik dan dapat dijadikan sebagai gen penanda dalam barcoding spesies, karakter genetik, dan filogeografi. Terdapat beberapa alasan mengapa manusia banyak sekali menggunakan gen CO1 ini sebagai gen penanda atau gen marker, karena
karena pertama, susunan asam aminonya stabil, kedua, nukleotidanya sangat beragam, yang ketiga, sangat jarang mengalami insersi dan delesi, dan banyak dari bagian gen ini yang bersifat converse. DNA barcoding merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu spesies dengan cepat dan akurat menggunakan urutan basa nukleotida gen penanda pendek atau kita sebut dengan kowan. DNA barcoding ini tergolong sebagai sebuah metode taksonomi dengan gen penanda kowan yang terstandarisasi, biasanya berukuran 655 bp. Adapun beberapa karakteristik dari DNA barcoding, yang pertama itu bersifat otolog, yang kedua itu mempunyai variabilitas yang cukup tinggi dalam membedakan antar spesies, dan yang ketiga mempunyai variabilitas rendah dalam individu yang termasuk dalam suatu spesies. Gen DNA barcoding ini dapat ditemukan dalam inti sel atau nDNA, mitokondria atau mDNA, dan kloroplas atau cpDNA. Mekanisme DNA barcoding dimulai dari isolasi DNA, di mana metode ini digunakan untuk mendapat DNA murni dengan cara ekstraksi. Secara garis besar, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengekstraksi, yaitu yang pertama tahapan lisis, ekstraksi DNA, dan juga presipitasi DNA. Lalu kita masuk ke dalam amplifikasi DNA, di mana ini dilakukan dengan metode yang dimodifikasi pada ruas gen, kemudian menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Lalu ada juga mini barcode yang menggunakan panjang DNA yang lebih kecil. Hal ini dapat membantu mengatasi adanya kesulitan terkait DNA barcode karena mini barcode umumnya lebih pendek, sekitar 200 base pair. Mekanisme selanjutnya yaitu sequencing dan analisis data. Sequencing berfungsi sebagai penerjemah untai DNA menjadi basa nukleotida atau ACGT, dan sequencing dilakukan dengan mengirimkan sampel produk PCR kepada perusahaan jasa pelayanan sequencing untuk dilakukan analisis bioinformatika. Pada proses analisis akan dicari kemiripan spesies berdasarkan tingkat homolog dari urutan basa nukleotida, kemudian dibandingkan pada data yang ada di genbank. Lalu untuk gambar yang di samping merupakan mekanisme singkat terkait DNA barcoding. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Ekstra DNA sangat perlu untuk dilakukan untuk menguji kualitas DNA. Untuk menghitung kualitas DNA digunakan perhitungan rasio antara nilai OD260 dan nilai OD280 dari sampel. Beberapa label yang digunakan untuk beberapa jenis ikan sidat yaitu dari sampel A1 sampai sampel A5 yaitu A bicolor, kemudian SAA itu adalah sidat asap, SAB adalah sidat bakar, SAC adalah sidat diolah dengan suhu sterilisasi, SAD sidat goreng, SAE sidat panggang. Berdasarkan uji kualitas DNA terbaik yang menandakan kemurnian DNA, nilai absorbansinya di antara 1,8 sampai 2,0. Kemudian dilakukan amplifikasi marka molekul, yaitu menggunakan primer FISH, F1R1, dan mini barcode yaitu mini FR. Teknik yang digunakan dalam amplifikasi ini adalah PCR. PCR merupakan teknik yang digunakan untuk amplifikasi molekul in vitro dengan memanfaatkan kerja enzimatis. Beberapa komponen yang dibutuhkan untuk PCR seperti DNA template, oligonukleotida primer, enzim DNA polimerase, dan deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Hasil dari PCR yang dilakukan kemudian akan dicek dan dianalisis menggunakan gel elektroforesis. Pada dasarnya, elektroforesis merupakan metode pemisahan zat menggunakan medan listrik dari elektroda-elektroda yang dihasilkan oleh senyawa terkait. Selanjutnya, penelitian yang sudah dilakukan oleh Abdullah et al. 2018 yaitu dengan menggunakan primer F1R1 memperoleh hasil bahwa sidat segar teramplifikasi dan berada pada rentang 500-700 base pair. Kemudian Pertiwi, Mahardika, dan Watiniasi 2015 juga memperoleh hasil bahwa amplifikasi F1R1 yang baik itu berada pada rentang 400-800 base pair. Nah, selanjutnya juga Peloa, Wulur, dan Sinjal 2015 memperoleh hasil amplifikasi yang baik berada pada rentang 600-700 base pair.
Nah, identifikasi spesiesidat dapat juga dilakukan dengan metode BLAST dan menggunakan kecocokan pohon filogenetik. Nah, adapun BLAST sendiri yaitu Basic Local Alignment Search Tool adalah metode yang membandingkan antar sekuen. Jadi metode BLAST ini dapat dilakukan dengan mencocokkan data dari sampel dengan data yang diperoleh dari GenBank. Selanjutnya, identifikasi dengan menggunakan pohon filogenetik ini dapat digunakan untuk identifikasi spesies berdasarkan filogenetiknya. Jadi, identifikasi menggunakan pohon filogenetik harus menggunakan nilai bootstrap yang menjadi standar atau acuan untuk menentukan kecocokan suatu spesies. Nah, bila nilai bootstrap berada di atas 70%, maka pohon filogenetiknya dinilai stabil sehingga spesies tersebut dapat diidentifikasi. Tabel di atas merupakan tabel hasil penelitian dari Abdullah dan teman-teman yang mengidentifikasi beberapa sampel ikan sidat baik itu mentah maupun hasil olahan dengan menggunakan teknik BLAST. Gambar yang kedua ini menunjukkan hasil analisis dari Abdullah dan teman-teman yang menganalisis ikan sidat baik itu olahan maupun mentah melalui pohon filogenetiknya. Sekarang kita akan mencoba membahas dua gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Pada gambar pertama tadi ditampilkan tabel hasil analisis dari Abdullah dan teman-teman menggunakan metode BLAST. Dari tabel yang ditampilkan tersebut dapat kita lihat bahwa angka persentase hasil analisis itu menunjukkan angka 99-100%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode BLAST ini dapat dikatakan sesuai dengan data dari GenBank itu bila menunjukkan persentase di atas 97%. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar adalah ikan sidat atau Ammoila bicolor. Terus gambar yang kedua itu adalah menampilkan pohon filogenetik dari ikan sidat ini dan dapat kita pahami dapat kita analisis dari pohon filogenetik yang telah ditampilkan bahwa angka bootstrapnya itu menghasilkan angka persentase lebih dari 70%. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bila bootstrap itu bernilai lebih dari 70%, maka pohon filogenetiknya itu stabil dan dapat kita pahami bahwa sampel yang digunakan ini adalah benar-benar ikan sidat yaitu Ammoila bicolor. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu teknologi berkoding terhadap gen koi dapat digunakan sebagai penanda molekuler untuk menelusuri label pangan pada ikan sidat. Gen koi digunakan sebagai target untuk DNA barcoding. DNA barcoding sendiri dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA, sequencing data, dan akhirnya akan dianalisis dengan metode elektroforesis, BLAST, dan berdasarkan filogenetiknya. Hasil analisis tersebut berupa barcode yang menunjukkan kemiripan homolog ikan sidat sehingga dapat menunjukkan spesies ikan sidat dari sampel segar dan olahan yang sebenarnya. Dan teknologi DNA barcoding ini dapat meminimalisir mislabeling atau kecurangan pada penjual ikan sidat segar dan olahannya. Melalui presentasi ini, kami semakin melihat kebesaran Tuhan dalam menciptakan setiap makhluk hidup. Ikan sidat diciptakan Tuhan dengan begitu terstruktur, memiliki DNA yang unik, urutan DNA yang detail dan spesifik, serta memiliki berbagai manfaat di bidang kesehatan. Akan tetapi, karena kejatuhan dosa, banyak oknum yang bersikap curang dan serakah terhadap spesies ini. DNA yang sangat kecil tersebut ternyata dapat menjadi kunci pembeda atau keunikannya dengan spesies lainnya. Sebagai calon guru, kami menyadari akan peran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Seharusnya manusia memelihara dan melestarikan ciptaannya dengan mempelajari ciptaannya. Hal ini perlu diajarkan juga kelak kepada murid-murid ketika kami menjadi guru. Saran dari kelompok kami yaitu peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam terkait DNA barcode maupun mini barcode dan memperbanyak sampel yang digunakan sehingga hasil penelitian dapat lebih kaya dan akurat. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teknologi DNA barcode ini yaitu yang pertama, kelebihannya memaparkan teknologi yang membantu identifikasi spesies. Lalu yang kedua, teknologi ini mengidentifikasi gen hingga bagian molekuler.
Sedangkan kekurangannya dapat terjadi kesalahan identifikasi jika proses ekstraksi DNA hingga amplifikasi tidak tepat. Lalu yang kedua harus dilakukan oleh ahli dan menggunakan alat khusus.